Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Amberlin Kawenas, sebagai moderator. Kemudian, Valiana Listionomo, Andri Lukas Takendare, Nurfala Dinarsi, dan Christina Talib. Pokok pembahasan kelompok kami pada saat ini yaitu prosedur akuntansi non-kas, koreksi kesalahan, penyesuaian atas akun-akun tertentu. Prosedur akuntansi non-kas. A. Pengertian transaksi non-kas di SKPD. Transaksi non-kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi yang tidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikatan dari adanya transaksi kas. Akuntansi non-kas terutama bertujuan agar neraca dapat disajikan dengan menggunakan basis akrual. B. Jenis-jenis prosedur akuntansi non-kas di SKPD. Yang pertama, prosedur akuntansi koreksi kesalahan. Kedua, prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual. Tiga, prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu. 4. Prosedur akuntansi jurnal penutup. C. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi non-kas di SKPD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi non-kas di SKPD adalah bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika ada. Bukti memorial harus memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode akun, uraian transaksi dan/atau kejadian dan jumlah rupiah. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi koreksi kesalahan di SKPD, yang pertama, bendahara penerimaan, kedua, bendahara pengeluaran, 3, kuasa BUD, 4, PPK SKPD, dan 5, pengurus barang. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan.
Kesalahan menurut PSAP nomor 10 paragraf 4 adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Dengan demikian, terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi, yaitu tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya segera setelah diketahui. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan dilaksanakan oleh PPK SKPD yang meliputi langkah 1. Kuasai BUD menyampaikan SP2D ke PPK SKPD atas pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima SKPD yang bersangkutan. Bendahara penerimaan menyampaikan LPJ administrasi ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ, UP, LPJ, TU, dan SPJ administrasi ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Pengurus barang menyampaikan LPBS dan LPBT ke PPK SKPD. PPK SKPD melakukan verifikasi dan identifikasi atas LPJ administratif, bendahara penerimaan, SKPJ administrasi, LPJ, UP, dan LPJTU, bendahara pengeluaran, serta LPBS dan LPBT. PPK SKPD membuat bukti memorial terkait dengan adanya penerimaan atas pengembalian kelebihan belanja dan atau kekurangan pendapatan, pengeluaran kekurangan belanja dan atau kelebihan penerimaan pendapatan, kesalahan, dan membukukan aset tetap. PPK SKPD membukukan bukti memorial tersebut ke dalam buku jurnal umum. Jurnal koreksi yang dibuat PPK SKPD. Jurnal koreksi kesalahan yang berulang dan sistematik. Kesalahan yang berulang dan sistemik menurut PSAP nomor 10 paragraf 9 adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Contoh jurnalnya yaitu kas di kas daerah pada pendapatan pajak. Kesalahan yang tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan tersebut bisa terjadi dan ditemukan pada yang pertama, periode berjalan sebelum laporan keuangan terbit. Jurnalnya, pendapatan retribusi pada RKPPKD. Dan yang kedua, yaitu koreksi kesalahan yang tidak berulang, yang terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah terbit. Jurnalnya, belanja tidak terduga pada kas di kas daerah. Kita bisa melihat bagan alir prosedur akuntansi koreksi kesalahan di SKPD. Yaitu yang pertama ada kuasa BUD menyampaikan
P2D ke PPK SKPD bahwa RKUD telah mengembalikan kelebihan pendapatan yang pernah diterima SKPD. Berikutnya yang kedua yaitu Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ UP, LPJ TU, dan SPJ Administratif ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Yang ketiga, Bendahara Penerimaan menyampaikan LPJ Administratif ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Yang keempat, Pengurus Barang menyampaikan LPBS dan LPBT ke PPK SKPD. Yang kelima, PPK SKPD melakukan verifikasi dan identifikasi LPJ administratif, LPJ UP, LPJ TU, SPJ administratif, LPBS, dan LPBT terkait dengan kemungkinan adanya penerimaan atas pengembalian kelebihan belanja atau kekurangan pendapatan, pengeluaran atas kekurangan belanja atau kelebihan menerima pendapatan, kemudian membuat bukti memorialnya. Yang keenam, PPK SKPD membukukan bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Yang ketujuh, secara periodik, PPK SKPD memposting jurnal ke buku besar. Dan yang terakhir, 8, PPK SKPD membuat neraca saldo dan laporan keuangan pada akhir periode tertentu. Prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun. Prosedur akuntansi penyesuaian akhir tahun dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan membuat 1. Jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi bagian TPA atau TGR yang akan diterima pada tahun depan. 2. Jurnal penyesuaian atas belanja UP yang SP2D GU nihilnya belum diterima. 3. Jurnal penyesuaian atas pendapatan yang pada akhir tahun belum disetor ke kas daerah. Jurnal penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan. Satu, jurnal penyesuaian untuk membukukan reklasifikasi bagian lancar TGR, jurnalnya bagian lancar TPA TGR pada cadangan piutang. 2. Jurnal penyesuaian atas belanja UPGU yang SP2D GU nihilnya belum diterima, jurnalnya kas di bendahara pengeluaran pada belanja barang. 3. Jurnal penyesuaian atas pendapatan yang pada akhir tahun belum disetor ke kas daerah, jurnalnya pendapatan pada pendapatan yang ditangguhkan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.